أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Sahabat Wawasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang pembolehan mengenakan zina perhiasan ketika melakukan sholat ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna daripada ayat ini? Allah berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian. Ulama tafsir menafsirkan zina pada ayat ini adalah libas. Kenapa? Karena kaum Quraisy pada saat itu ketika mereka melakukan haji, manasik haji, sebagaimana kita ketahui manasik haji ada jauh sebelum Islam datang. Mereka tawaf di sekitar Ka'bah aurah, kata ulama, yakni memperlihatkan aurat, dengan anggapan bahwa hal ini hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarruban ila Allah. Mereka mengharap kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan pakaian mereka, menampakkan aurat mereka. Maka daripada itu ulama mengatakan zina di sini adalah libas, sebagaimana Imam Mujahid dalam tafsirnya mengatakan seperti itu, dan ulama tafsir yang lainnya pun mengatakan hal serupa. Bisa kita cek di tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari dan tafsir lain yang menjelaskan tentang ayat ini. Sahabat Wawasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kenakanlah perhiasan, pakaian kalian ketika ingin menuju ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Lalu makanlah dan minumlah sesuka kalian, wa la tusrifu. Tetapi dengan satu batasan, jangan melampaui batas.
Asbab nuzul daripada ayat ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Selain mereka kafir Quraisy, Banu Amir melakukan tawaf di sekitaran Ka'bah dengan melepaskan pakaian mereka, menampakkan aurat mereka, mereka juga pada masa Ayyamul Hajj, hari-hari ketika mereka melakukan manasik haji, mereka mengharamkan pada diri mereka memakan daging dan lemak. Hal ini mereka katakan taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak mengakui apa yang mereka lakukan. Maka daripada itu Allah perintahkan wakulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan kalian melampaui batas. Kita ketahui al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa asal dari segala sesuatu itu boleh. Maka orang mukmin dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan apa saja, untuk minum apa saja, akan tetapi menghindari sesuatu yang ada nas daripada Alkitab dan As-Sunnah keharamannya. Haram, maka dijauhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan setelah memerintahkan wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minal rizq. Katakanlah wahai Muhammad, bagi mereka yang mengharamkan perhiasan atau pakaian yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi mereka, katakan qul hiya lilladzina amanu, boleh, halal bagi orang yang beriman. Dan khusus lagi ketika hari kiamat nanti, yang dimana zina ini khusus bagi orang mukmin, tidak bagi orang musyrik, karena keutamaan akan diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah nanti. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya bagi mereka yang mau mengetahui. Sahabat Wawasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa agama Islam adalah agama yang indah. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk berpenampilan yang bagus dan indah. Hal ini jelas daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu ahwalakum." Kalian akan keluar menghadap saudara-saudara kalian, sahabat kalian, fa aslihu ahwalakum, perbaiki keadaan kalian, penampilan kalian, wa aslihu libasakum, dan perbaiki, gunakan pakaian yang bagus dan indah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna kasyama bainan nas, sehingga dengan pakaian yang indah itu nampak di tengah kerumunan orang. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam agama indah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu memberikan contoh kepada kita bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap bertemu dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercermin, memperbaiki imamah, menyisir rambutnya, sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, heran, lima taf'alu dzalika ya Rasulullah? Wahai Rasul, kenapa kau melakukan hal seperti itu? Kamu hanya ingin bertemu dengan sahabat yang tiap hari bertemu denganmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bahwa ketahuilah wahai Sayyidatuna Aisyah, innallaha jamil, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu indah dan suka kepada keindahan. Sahabat Wawasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi, begitu juga Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan
satu hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man an'amallahu alaihi ni'matan." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan baginya satu nikmat, fa innahu yuhibbu an yura athara ni'matihi ala 'abdihi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dinampakkan, diperlihatkan asar daripada nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Allah berikan kita harta, kecukupan, maka tunjukkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan apa? Memakai pakaian yang bagus. Tidak masalah kita memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang mahal, tidak masalah. Hal ini dicontohkan juga Imam Abu Hanifah. Beliau membeli rida dengan harga berapa? 400 dirham. Dengan harga 400 dirham yang lumayan mahal pada saat itu. Lalu beliau Imam Abu Hanifah menyuruh kepada para sahabatnya untuk apa? Tajammal hatta la yanzuru ahadukum bi'ainil haqarah. Perindah perawakan kalian sehingga orang enggak melihat kalian dengan pandangan apa? Menghina. Begitu ajaran Islam mengajarkan kepada kita keindahan, bagaimana cara berpakaian yang bagus. Sehingga di ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai pakaian kalian yang terbaik ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap presiden, diundang oleh presiden, pasti kita akan memakai pakaian yang rapi, menyisir rambut dan lain sebagainya, sehingga nampak indah di hadapan presiden. Bagaimana kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, mari sama-sama sahabat Wawasan TV kita kembali kepada ajaran Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita bahwa isinya berupa keindahan. Al-Quran isinya keindahan, isinya rahmat, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang indah, yang memberikan keindahan kepada bukan hanya saudara-saudara kita muslim lainnya, bahkan kepada yang non muslim, sehingga mereka melihat Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu cantik, sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah dan masuk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.